Halo Jeyang, selamat datang di NFA Anime. Bagi kalian yang mau dengar kelanjutan chapter kemarin, ikutin terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Scene kali ini akan memperlihatkan Sarada yang sedang berjalan ke ruang Hokage. Saat itu, Shikamaru ditemani Konohamaru sedang membahas sebuah strategi untuk mempersiapkan diri akan kemunculan Code dan juga Jura. Pintu terbuka dan Sarada pun masuk ke dalam ruangan. Ternyata selain Sarada, Mitsuki dan Himawari pun ikut datang dan berkumpul di ruang Hokage tersebut. Tak lama dari kedatangan mereka, Kawaki menyusul masuk sehingga saat itu tim 7 pun terkumpul dengan tambahan Himawari Uzumaki. Aku sengaja memanggil kalian berempat di sini karena ada hubungannya dengan kemunculannya Hidari dan Jura di tempat Code, ucap Shikamaru. Apa ini ada hubungannya dengan Sarada? Tanya Mitsuki. Soal Sarada ini tetap ada hubungannya. Mengingat sebelumnya Sarada sempat diselamatkan oleh Hidari si ego Jubi yang membuat Jura terlihat merasa tidak tenang. Jadi kemungkinan besar Jura sendiri akan datang menemui Sarada. Tapi ini masih pemikiranku saja, jawab Shikamaru. Lalu Himawari? Tanya Kawaki. Dia akan bergabung dengan tim kalian saat ini, ucap Konohamaru. Sebelum pembicaraan dilanjutkan, pintu ruangan Hokage terbuka dan memperlihatkan tim 10 yang juga ikut datang ke tempat tersebut. Seperti yang sudah aku katakan, saat ini prioritas utama kita adalah untuk melindungi Sarada. Tapi sebelumnya, kita harus mencari seluruh bekas cakar yang ditinggalkan oleh Code di desa ini. Dan Kawaki, kekuatan Kokuganmu sangat dibutuhkan untuk menghilangkan bekas cakar tersebut, pinta Shikamaru. Apakah percakapan ini masih berlanjut? Jika tidak, lebih baik aku pergi saja, tegas Kawaki. Himawari menatap penuh tanda tanya dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Mitsuki ikut melirik dengan ekspresi marah tapi seolah-olah terlihat bingung. Baiklah, untuk saat ini aku berharap kalian tidak ada yang meninggalkan Konoha. Inojin selalu siaga dan gunakan Shindenjinmu untuk membuat kita tersambung dengan Boruto. Karena bagaimanapun, semua yang kita lewati sebelumnya itu tidak lepas dari bantuannya, ucap Shikamaru. Eida yang melihat kejadian itu dengan menggunakan Senriganya pun berkata, Zeno tidak lagi mempengaruhi Shikamaru. Apa dia percaya Boruto adalah Boruto? Tanya Daemon. Sepertinya begitu, dan itu terjadi karena dia menggunakan logikanya sendiri. Seperti yang kau tahu, Zeno tidak bisa dihilangkan hanya karena rasa kasihan. Karena Zeno akan merubah perasaan itu, ucap Eida. Apa ada orang lain selain Shikamaru yang mengetahui kekuatan Zeno? Tanya Daemon. Sepertinya hanya dia dan juga Amado pastinya, tutup Eida. Saat itu Shin berpindah ke tempat Boruto yang melanjutkan percakapannya dengan Kashinkoji. Lalu apa yang akan terjadi jika Jura berhasil bertemu dengan Sarada? Tanya Boruto. Sarada tidak akan selamat, jawab Kashinkoji singkat. Apa tidak ada cara lain? Tanya Boruto kembali. Ada, jawab Kashinkoji dengan memperlihatkan wajah serius. Shin berpindah lagi ke salah satu tempat di mana Jura dan Hidari sedang duduk berbicara yang lokasinya berada di desa Konoha. Hidari seperti biasa tidak mengeluarkan banyak pembicaraan, sedangkan Jura hanya membahas tentang apa yang dia rasakan jika Hidari menghilang. Dengan tindakan yang dilakukan Hidari sebelumnya, itu membuka peluang untuk mereka menghancurkannya. Saat itu Boruto masih bisa menahan serangan karena Uchiha Sarada sedang dalam keadaan tidak boleh menggunakan Mangekyo Sharingan-nya. Jika Sarada masih bisa menggunakannya, apalagi Kawaki masuk ke dimensi itu, maka aku mungkin akan susah untuk menyelamatkanmu, ucap Jura. Lalu apa tujuanmu membawaku ke Konoha? Tanya Hidari. Hanya sekedar untuk jalan-jalan dan menikmati makanan yang ada di sini. Itu saja, jawab Jura dengan senyuman menjijikannya. Saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba Hidari menatap lurus ke arah rumah sakit yang ternyata wanita berpakaian kesehatan dengan rambut khas pinknya sedang berjalan keluar dari rumah sakit tersebut. Ada apa? Tanya Jura. Hidari menjawab dia terlihat begitu familiar. Tak ada tanggapan lain, sehingga Shin berpindah ke tempat Kawaki dan juga para kepolisian Konoha yang sedang menyusuri semua tempat di Konoha.
Mereka mencari tanda cakar kode yang bisa saja memberikan kesempatan kepada kode untuk memasuki desa Konoha dan mendengar seluruh percakapan mereka. Beberapa tempat terlihat memiliki tanda cakar tersebut. Hal ini menunjukkan bukti nyata kalau kode memang sering berada di Konoha untuk menempelkan tanda cakar tersebut. Apakah semua berhasil dihilangkan? Tanya Shikamaru lewat Shindenjin milik Ino. Di beberapa tempat yang aku datangi, sepertinya hanya itu saja yang memiliki tanda cakar kode, jawab Kawaki. Shin berpindah ke tempat Mitsuki yang sedang berbicara dengan Sarada Uchiha di perjalanan keluar dari ruangan Hokage. Bagaimana pendapatmu tentang Boruto? Tanya Mitsuki. Sarada terlihat kaget dan menatap ke arah Mitsuki. Aku tahu dia adalah Boruto si pembunuh Hokage ke-7. Tapi entah kenapa, aku merasakan perasaan yang lebih familiar jika berada dekat dengannya dibandingkan dengan Kawaki. Apa kau merasakan itu juga, Sarada? Tanya Mitsuki. Di percakapan tersebut, Himawari terlihat seakan-akan sedang mendengarkan dengan serius apa yang dibicarakan oleh Mitsuki dan juga si Sarada. Ia menundukkan kepalanya seolah-olah memikirkan sesuatu. Dia terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Dan lagi, dia mirip sekali dengan Hokage ke-7, rambutnya bahkan kumisnya juga mirip seperti Himawari, ucap Chocho. Perkataan Chocho disambung oleh Shikada yang mempertanyakan kenapa Kawaki tidak memiliki kumis seperti Himawari dan juga Naruto. Shin kemudian berakhir di Himawari yang menjawab pertanyaan tersebut dan berkata kalau Kawaki mengikuti ibunya yaitu si Hinata Hyuga. Perkataan Himawari tersebut membuat Sarada dan Inojin menatap dengan raut wajah sedih.